Pak Galib, ya. Saya di SD itu Pak Galib masih ajar, berarti memang. Tapi yang depan seperti tadi disampaikan Kak Titin tadi masih muda-muda semua ini. Masya Allah. Ya, kalau guru saya di SD Pak Galib, termasuk Kakanda dari Pak Agam ini Ibu Ainul, itu guru saya di SD. Alhamdulillah bersama-sama kita di tempat ini dalam rangkaian halal bihalal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal ini bukan harus dilaksanakan setelah lebaran. Cuma memang topnya seringnya orang laksanakan halal bihalal itu setelah lebaran. Padahal halal bihalal ini suatu kegiatan yang mesti kita lakukan setiap saat. Karena halal bihalal ini kaitannya dengan hubungan kita sesama manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah namanya hablum minallah. Hubungan kita dengan sesama manusia inilah hablum minan nas. Survei membuktikan banyak orang baik hubungannya dengan Allah, hablum minallahnya baik, salatnya terjaga, ibadahnya terjaga, tetapi dengan manusia dia rusak karena mulut tak terjaga. Maka melalui halal bihalal ini kita upayakan adalah di momen ini kita bersama-sama muhasabah diri, mengintrospeksi diri kita masing-masing, sejauh mana hubungan kita dengan sesama manusia. Apalagi kita ini satu ikatan, bapak-bapak, ibu-ibu dalam satu ikatan alumni. Subhanallah, inilah yang dikatakan dalam hadis-hadis Nabi, sahabat. Beda teman, beda sahabat. Kalau teman mungkin teman kerja, teman sama-sama. Tetapi kalau sahabat itu adalah orang yang bersama-sama dalam suka dan duka. Insya Allah mudah-mudahanlah semua yang hadir di tempat ini menjadi sahabat sejati, sedunia sesurga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Halal bihalal, halalu bayyinun. Yang halal sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Apalagi di sini banyak guru-guru. Wal haramu bayyinun. Yang haram itu juga jelas. Jadi dalam agama kita ada halal, ada haram. Dua-dua jelas. Hampir tidak ada manusia ini kecuali yang betul-betul orang yang di atas gunung, tidak pernah kenal dakwah, tidak pernah dengar ceramah. Mungkin mereka tidak tahu halal, haram. Tetapi kalau kita semua ini tahu semua, oh ini halal, ini haram. Tetapi kata Nabi yang paling sulit itu wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram itu ada yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itulah namanya umurun mustabihat, subhat. Sesuatu yang remang-remang, sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini yang harus kita hindari. Sesuatu yang tidak jelas, bahkan dalam agama kita duduk di tempat yang remang-remang saja dilarang. Ya, duduk di tempat remang-remang. Alhamdulillah kafe-kafe remang-remang di Parigi sudah ada. Sudah kafe-kafe terang-terang semua sekarang. Ya. Dulu dekat kantor bupati banyak yang remang-remang. Alhamdulillah sudah terang-terang semua. Intinya adalah kita harus menjadi manusia yang mementingkan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hubungan dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kalian dalam urusan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolongan dalam perbuatan maksiat. Nah, bentuk bertolong-tolongan inilah kita ini. Kita bersama-sama duduk di tempat ini, menyatukan tekad kita untuk bersama-sama membina hubungan baik dengan sesama manusia. Karena banyak sekarang ini hubungan sesama manusia ini rusak, bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi kalau kita yang aktif di dunia maya. Kalau di dunia nyata mungkin bisa, tapi yang di dunia maya ini, kalau kita tidak betul-betul menancapkan iman yang baik, iman yang kuat, kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak di dunia maya itu. Ya, karena banyak hal-hal yang mungkin akan merusak persahabatan kita. Ada singgung menyinggung, ya, ada ujaran-ujaran kebencian, yang mudah-mudahanlah kita di dunia nyata ini tidak terjadi.
Cuma yang saya heran sekarang ini bapak-bapak ibu, kalau di dunia maya akrabnya luar biasa, bersay hello, ya, baku like, komen. Tapi begitu di dunia nyata baku cuek. Nah, ini yang salah, ini salah berat. Padahal itu dunia maya itu cuma alat untuk kita ketika mungkin tidak baku dapat, tidak ketemu, terpisah oleh jarak, dunia maya lah yang mendekatkan kita. Tetapi intinya adalah di dunia nyata seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kalau kita perhatikan ada orang meninggal dunia, dia cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita, semoga husnul hati. Tetapi dia tidak datang di acara. Memangnya itu malaikat membaca FB, malaikat tidak catat itu orang yang mengucapkan di situ. Yang malaikat catat yang datang menghadiri orang meninggal dunia. Kalau ada sahabat kita yang sakit, mudah-mudahanlah kalau kita datang, insya Allah sakitnya itu semakin dia bersemangat untuk sembuh. Agama ajarkan kepada kita kalau ada saudaramu, temanmu yang sakit, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah kalau dia sakit, ziarahi dia, datangi dia, ya. Maka mudah-mudahanlah kita melalui ikatan alumni ini, marilah kita laksanakan. Ada saudara kita, teman kita, alumni kita yang sakit, mudah-mudahanlah kita bersama-sama ke sana. Kenapa? Karena ketika sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Orang sakit itu insya Allah, kata Allah, kalau dia menerima sakit itu dengan ikhlas, sabar, mudah-mudahan dosanya itu sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sakit, tertusuk duri saja kata Nabi, kalau dia rasakan dia sadari bahwa tertusuk duri itu adalah menggugurkan dosanya, insya Allah begitu. Jadi kalau misalnya berjalan tertusuk duri, tertusuk paku, harusnya diucapkan di mulut kita ini astagfirullahaladzim, ya Allah, barangkali saya punya dosa-dosa ini sudah dicabut oleh Allah. Tapi orang sekarang tidak. Begitu berjalan tertusuk duri, bukan astagfirullah dia. Apa yang disebut bengga pula. Berarti bengga yang dia sebut. Nah, ini nauzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang disebut dengan halal bihalal. Halalu bayyin wal haramu bayyin. Bagaimana terjadinya halal bihalal? Halal bihalal ini cuma ada di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita mau ke Arab sana, jangan tanya halal bihalal, dorong bingung. Apa itu halal bihalal? Ya, kalau kita mau ke luar negeri tidak ada halal bihalal. Halal bihalal ini adalah produk Indonesia sebutannya. Tetapi di orang-orang di luar negeri, di Arab ada namanya iwak. Di Yaman itu ada namanya iwak, artinya setelah lebaran mereka kumpul rame-rame untuk saling memaafkan. Di luar negeri juga ada, cuma namanya beda. Bagaimana sejarahnya? Ini terjadi kalau saya baca referensi halal bihalal ini, mulai dari zaman Bapak Presiden Soekarno. Presiden Soekarno saat itu ketua majelis ulamanya Profesor Dr. Buya Hamka. Ya. Ketika itu Presiden mengatakan kepada Pak Buya Hamka, Pak Buya Hamka, Pak Kiai atau Buya, bagaimana caranya supaya saya ini bisa meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia? Kata Pak Buya Hamka, tidak mungkin Pak Presiden masuk rumah satu ke rumah satu, atau tidak mungkin rakyat itu diundang ke istana negara, bisa full in istana negara. Maka caranya adalah bikin satu kegiatan, kita kumpul sama-sama di situ. Saya contohkan seperti ini, Bu. Kalau ibu kita ini, guru kita tercinta, mau datangi kita ini satu persatu, tidak mungkin. Atau kita yang datang satu-satu ke rumahnya beliau, satu hari 10 orang, besoknya lagi 10 orang, tidak bisa tidur sudah beliau. Maka alhamdulillah kita ini berkumpul di satu tempat seperti ini, insya Allah kita kumpul sama-sama, sudah berapa dengan beliau, dengan guru kita, ayo kita saling memaafkan. Satu maaf, apa itu maaf? Yang paling bahaya ini, tidak panjang ceramah, kita mau dengar sebentar beliau.
Maaf itu adalah sesuatu yang sulit. Itu cuma gampang disebut saja maaf, tetapi sulit untuk dipraktekkan Bapak Ibu. Maka kata Nabi, la yahillu la yahillu lil muslimin, tidak halal. Artinya kalau tidak halal, haram. Tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhihi fauqa salas, untuk tidak baku tegur dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Coba bayangkan, Pak. Nabi berkatakan tidak halal, artinya haram. Kalau ada orang baku musuh, tidak baku tegur lebih dari 3 hari, maka keempat harinya itu jadi haram. Kita sholat, kita puasa, tapi tidak baku tegur dengan orang lain, tidak baku tegur dengan tetangga, tidak baku tegur dengan saudara-saudara, maka kita terhitung haram, Bapak-bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi yang paling jahatnya itu adalah ketika kita tidak baku tegur dengan saudara kita, adik kita, kakak kita. Ini yang bahaya. Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat ada penduduk surga, penduduk neraka yang berjalan-jalan di muka bumi, bayangkan, Nabi katakan penduduk neraka yang berjalan-jalan di muka bumi, dia masih hidup, tetapi dianggap orang neraka. Kata Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, lihatlah mereka yang mereka saudara kakak beradik, tidak saling memaafkan, tidak saling baku tegur, dikarenakan merebutkan harta warisan. Nauzubillah min dzalik. Banyak terjadi sekarang Bapak Ibu, gara-gara harta warisan kakak adik tidak baku tegur, baku marah sampai bertahun-tahun. Kata Nabi, itu penduduk neraka yang jalan-jalan sampai mereka baku maaf. Maka orang-orang tua ini, kan kita sudah orang tua semua ini, kalau punya harta mulai dari sekarang itu diupayakan, dibagi. Anak-anak kita mungkin berapa orang harus dibagi dari kita masih hidup. Walaupun misalnya itu harta nanti ketika kita meninggal baru mereka miliki, tapi sudah ada catatan kita. Kita sudah tulis ini punya, rumah ini punya, sawah ini punya, agar jangan sampai terjadi ketika kita meninggal dunia, anak kita berebutan harta warisan sampai baku musuh, sampai memutuskan tali silaturahim kita, orang tuanya tersiksa di alam kubur. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang terbaik adalah kepada anak itu bagaimana kita memberikan mereka harta warisan kita. Yang terbaik adalah pendidikan. Maka kita didik anak-anak kita, didik pendidikan yang baik, dan insya Allah diberikan pendidikan agama. Pendidikan agama ini penting, ya. Tidak harus masuk pesantren, tetapi pendidikan agama ini dimulai dari rumah. Bagaimana seorang bapak dan ibu bisa memberikan contoh teladan. Anak tidak akan sholat kalau orang tuanya tidak sholat. Anak tidak akan menjadi orang yang baik kalau orang tuanya tidak baik. Ada juga kadang-kadang orang tuanya mendidik anaknya kesombongan. Dari kecil dia sudah dilatih sombong. Kau jangan bermain dengan orang, ya. Jangan bermain dengan orang-orang itu. Berarti orang tua dari kecil sudah ajarkan kesombongan sama anak-anak. Orang ini orang lain, orang ini turunan raja misalnya. Kita orang ini bangsawan, kita orang ini orang kaya, jangan sembarang bergaul. Ini menandakan orang tua sudah mendidik kesombongan kepada anak-anak. Oleh karenanya melalui halal bihalal ini yang dilaksanakan oleh kerukunan keluarga besar SMP Negeri 2 Parigi, mudah-mudahanlah insya Allah kita doakan semua hal yang pernah kita pelajari selama di sekolah mudah-mudahan kita terapkan, dan insya Allah menjadi amal jariah. Amal jariah itu apa? Amal jariah itu amal yang tidak putus-putus. Maka Nabi bilang, Nabi sampaikan, jadi apapun kita tetap mengajar. Kita jadi pengusaha, kita jadi kontraktor, kita ini dan sebagainya, pastikan ada satu saat kita harus punya murid. Walaupun cuma ajar orang mengaji, kita tidak bisa jadi guru seperti teman-teman lain. Minimal ada anak tetangga kita panggil ajar mengaji. Satu huruf Al-Quran yang kita ajarkan sama anak kita. Bil khusus lagi kepada orang-orang tua ini, bapak-bapak, sebagai akhir ceramah ini, kita boleh menyuruh anak kita belajar di pesantren.
belajar di sekolah, belajar di TPA, ibtidaiyah. Tetapi kata Nabi, upayakan yang mengajar anak kita itu Al-Fatihah harus papanya sendiri. Mungkin papanya tidak bisa ajar anak itu belajar tajwid, belajar ikhfa, idgham, ya, ini iqlab. Dia tidak tahu. Dia bukan ahli baca Quran. Tetapi upayakan ketika anak itu belum bisa Al-Fatihah, papanya atau mamanya yang ajar untuk pertama kali. Insya Allah dengan cara begini, setiap dia sholat, dia akan mendapatkan, kita akan mendapatkan pahala itu. Barangkali demikian daripada saya. Hikmah halal bihalal singkat ini, berdoa bersama semoga kita punya persaudaraan ini langgeng sampai di yaumil kiamah. Amin. Dan kita doakan orang tua kita, ibu guru kita tercinta ini sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa menerima nasihat-nasihat dari beliau. Demikian barangkali. Oh iya. Kita juga doakan kepada tadi masih dari Pak Ketua, Bapak almarhum Pak Syahid Baja. Beliau alumni 85 ya. Kita doakan beliau baru sekitar 2 bulan lalu meninggalkan dunia yang fana. Saya juga yang ceramah takziah waktu di situ. Kita doakan khusus kepada beliau Al-Fatihah hadatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Syahid Baja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ta'ala. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadahalahu. Allahumma adhil fi quburihi rawha wa rihan wa fusata wal aman wal afwa wa ridwan. Ya Hanan ya Manan ya Man yasir atau jasulinan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyyatu wassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhirul kalam. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.